I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tri Kuntoro di channel Aku Waskito. Oke, kali ini saya akan membahas sedikit ya tentang pedok atau standar motor yang di belakang sini. Itu pedok lah, udah nama familiar lah ya. Pasti teman-teman semua juga udah tahu pedok ini apa gitu ya. Nah, mungkin bagi orang awam atau pemula yang baru tahu tentang dunia motor, fungsinya apa sih itu ya, terus pemasangannya seperti apa, terus pedok itu sebenarnya ada beberapa macam. Jadi mungkin ini khususnya buat orang pemula seperti saya ya. Jadi berbagi, dan ini saya merekomendasikan sebuah produk pedok, tapi ini bukan endorse, bukan apa, tapi saya nggak dibayar. Jadi teman, ini istilahnya buat berbagi saja, buat pandangan teman-teman kalau nyari pedok yang harganya lebih miring gitu ya. Nah, jadi ini bisa dibilang standar pedok dengan paket murah ya. Kan ada dua yang bisa dipakai, itu standar pedoknya, kemudian dari jalur pedoknya. Nah, jalur pedok itu apa, terus standar pedok itu apa, fungsinya apa, silahkan simak video ini sampai selesai setelah yang satu ini. Oke, jadi sesuai yang saya jelasin di awal tadi pembukaan, pedok ini bisa dibilang paket murah. Kenapa paket murah? Jadi ini masih totalnya itu standar pedok sama jalurnya di total di bawah harga 150.000. Tapi dengan harga segitu harusnya teman-teman maklumi dengan kualitasnya ya. Ini saya bukan mengatakan kualitasnya jelek atau apa. Yang penting fungsinya buat standar itu ada gitu. Tapi dengan penggunaan sama pemakaian itu nggak harus sembarangan gitu. Misal kita makainya dengan kasar atau apa gitu. Jadi ini dengan kelembutan dimakainya ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kekuatan dari menompang itu nggak terlalu kokoh gitu. Kita misal digoyang-goyangkan seperti ini, dia tetap di bagian arm itu ada goyang-goyangannya itu, jadi agak ngeri juga kalau digoyang-goyang, apalagi sampai dinaikin gitu. Nah, mungkin sebelum saya lanjutin kelemahannya, mungkin saya jelasin sekilas terlebih dahulu pedok itu apa dan kegunaannya buat apa ya. Pedok itu sebenarnya kayak standar motor ya, standar motor di bagian belakang. Karena ada motor yaitu seperti motor sport seperti ini, dia nggak ada standar tengahnya. Jadi harus ada penambahan pedok kalau mau distandarin bisa tegak seperti ini gitu. Kalau di sepeda zaman dulu kayak sepeda ontel yang dulu ya, kalau sepeda ontel kan dia standarnya menyatu sama sepedanya. Kalau ini bisa dilepas pasang gitu, kalau menyatu nggak bisa ya. Jadi ini kalau misal dibawa kemana ya agak ribet gitu. Jadi peruntukannya misal buat di rumah kalau nggak di bengkel gitu. Nah, fungsinya apa sih sebenarnya ya? Nah, saya udah merangkum tadi ada 5 fungsi dari penggunaan pedok, terutama motor sport kalau nggak motor balap gitu ya. Terutama kalau ini kan motor harian ya, biasa ya. Menurut saya sendiri, saya sudah merangkum ada 5 kegunaan pedok. Itu yang pertama dan yang paling utama adalah menjaga kualitas barang yang bergerak. Misalkan ini kalau dari rantai gear kan bisa memudahkan untuk proses dia gerakin gitu. Makanya ini mempermudahkan proses ini barang biar bergerak. Kenapa kalau biar bergerak? Karena barang yang seharusnya bergerak ini kalau misal kita diamkan nggak bergerak itu bisa menimbulkan kekurangan. Misalkan dari rantainya jadi kaku karena karat atau apa gitu. Kemudian menjaga kualitas standar samping. Nah, ini
Kalau misal kita tinggal nih beberapa bulan atau beberapa hari gitu, standar samping kita gunakan terus lama-lama nih secara sadar atau enggak ya, mungkin setelah sadar tuh kalau dia udah berasa miring banget gitu, kita standar miring terus selang berapa tahun dia semakin miring gitu, nggak tahu kenapa, entah pas standar miringnya kita buat dudukin atau apa itu, jadi dari kualitas standarnya itu kayak agak bengkok sedikit demi sedikit gitu. Kemudian yang ketiga, memudahkan saat kita mau mencuci motor kalau enggak servis ringan. Kalau cuci motor kan kita posisi bisa memutarkan di bagian belakang sini ya, jadi kan kita memudahkan buat mencuci motor. Kalau servis ringan misal kita buat ganti velg atau mau setting rantai. Kemudian kalau dari tadi nih misal menjaga kualitas yang bergerak tadi, kita ke arahnya ke ban. Misal bannya itu buat dia soft compound atau yang lunak ya, kita misal di standar samping terus, jadi di bagian samping sini, di bagian samping dari standar bannya itu dia kayak jadi nggak flat, jadi bisa bikin bergelombang gitu di karet bannya itu secara teori seperti itu sih ya. Jadi kalau dari aktualnya, kalau bergelombangnya itu pasti nggak terlalu kelihatan signifikan, tapi kalau kita pakai buat cornering atau buat miring-miring itu biasanya baru kerasa gitu. Nah kemudian fungsi yang keempat, biar rapi aja ya kalau kita parkir misal di dalam garasi, di samping mobil atau di dalam garasi lah, itu kalau nggak di depan rumah gitu bisa kelihatannya bisa rapi. Kemudian looknya kita lihat, misal kalau buat konten seperti ini atau buat fotografi, foto-foto gitu, kalau pakai pedok seperti ini looknya jadi lebih keren, kesan padatnya itu ada gitu ya. Nah jadi ada 5 fungsi seperti itu dari saya. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan, silahkan di kolom komentar. Oke, jadi kita lanjut dari review pedok yang saya beli. Diawali dari jalunya dulu. Jalunya itu saya ngambil di Shopee, itu khusus ya, kita misal searching aja jalur pedok buat R15 V2 apa V3 gitu, biasanya sama sih, dari diameter baut sama lubang dari di armnya dia sama biasanya, dan panjangnya juga nggak terlalu panjang banget, nggak terlalu pendek banget, jadi pas gitu. Jadi sesuaiin aja dengan jenis motornya gitu, karena tiap-tiap motor beda-beda. Nah ini buat R15 V2 dia sudah ada lubang jalur pedoknya, yaitu di belakang baut asnya ini. Misal kalau di V3 kayaknya di armnya. Nah kalau ini dia ada lubang di ayunannya dari armnya itu, jadi kita tinggal masukin bautnya aja pakai kunci L. Jadi gitu gampang. Nah saya ngambil warna silver itu dengan harga 35.000 berapa gitu, jadi di bawah 50.000 lah. Tapi kalau dari kualitasnya saya lihat silvernya itu kayaknya dari CNC, kemudian dari bautnya baut standar gitu, nggak propel nggak apa. Nah kemudian pedoknya sendiri saya beli dari Shopee juga, di daerah Tegal, berasal dari Tegal. Harga dari tokonya 104.000. Ongkir kemarin kena 3.000 doang, jadi total 107.000. Relatif murah menurut saya, karena saya sebelum ini pakai pedok yang jenisnya L. Nah ini kan saya belinya yang jenis V ya, karena ada pakai jalur pedok. Kalau yang nggak ada jalur pedoknya bisa menggunakan yang jenis L, karena dia langsung menggapit di armnya gitu. Ini dulu saya beli yang L itu seharga 100.000 pas, itu second. Nah ini ada harga 103, itu baru ya, makanya picut nih beli yang harganya murah. Terus tapi kan masih penasaran dengan kualitasnya, kalau dari ratingnya juga lumayan bagus sih. Oke, jadi kalau dari catnya kita dilihat ini kayaknya menggunakan lapisan catnya jenis synthetic black. Kenapa synthetic black ya saya sebut seperti itu? Karena sintetik itu biasanya yang jadi masalah utama itu dia drying time-nya agak lama. Ini saya beli udah kurang lebih sekitar 1 bulan 2 bulan yang lalu. Nah ini sampai sekarang aja dia masih agak teki. Teki itu kita capkan di jari di sini seperti ini, itu masih ada rasa kayak lengket-lengket gitu loh, cuman sudah nggak terlalu parah gitu. Teki seperti itu mengakibatkan lapisan dari catnya luar ini ada bekas dari bungkusnya itu tadi. Fungsi dari membungkus itu buat aman, biar nggak lecet nggak apa gitu ya. Tapi ya itu tadi, karena efek dari bungkusnya malah membuat lapisannya itu nggak mulus gitu ya. Ini kemungkinan kalau nggak di sana itu pas waktu saya order dicat pagi, paling sore sudah dibungkus, jadi bisa mengakibatkan seperti ini. Ya wajar lah ya,
karena harganya segitu, harganya nggak terlalu tinggi tapi kualitasnya juga nggak terlalu jelek-jelek amat sih ya. Yang penting hitam aja lah gitu. Kemudian kalau dari las-lasannya ini, yang paling signifikan banget yang terlihat itu di las antara bracket roda ini dengan besi yang di sini. Karena dia kan misal bentuknya segi 4. Jadi yang dilas itu cuman sisi yang nempel di sini cuman 2 sisi aja. Jadi yang satunya itu yang ke arah bannya itu dia nggak dilas. Mungkin yang lebih diperhatiin ya, yang lebih diperhatiin tentang las-lasannya itu di handle yang sana buat naik sama nurunin pedoknya ini, karena di situ perlu tenaga yang tinggi sehingga lasannya itu dimaksimalin biar nggak ada risiko patah gitu di las-lasannya. Nah itu tadi. Tapi sebenarnya kalau di bannya ini harusnya lebih diperhatikan juga ya, karena kalau buat kita ngedorong maju harusnya ini kuat gitu biar nggak resiko patah itu kurang kecil lah ya gitu. Tapi kalau dari las-lasan yang lain misalnya dari sini terbilangnya lumayan lah gitu. Tapi kalau dibilang rapi juga nggak terlalu rapi-rapi amat gitu, tapi masih dibilangnya oke, sedikit oke lah, oke min lah gitu. Saya kemarin beli yang tipe V ya, karena saya ada jalu di sini. Nah kalau dari teman-teman yang nggak ada lubang jalu, daripada melubangi dari arm, mendingan beli yang pedoknya itu tipe L gitu. L jadi karena dia masuk di armnya, jadi dia menyongkong di arm langsung. Kalau dari sini, kalau yang jalu ini kan dia menyongkongnya dari lengan ayun dari armnya ini di ujungnya. Tapi setiap motor beda-beda. Kalau saya V2 di belakang, kalau V3 kayaknya di depan sini. Dia kayak lubang di armnya. Tapi kalau belum ada lubang, kalau misal teman-teman mau ngelubangin, harus tahu dulu nih tempat yang cocok di mana dengan fungsional yang lain gitu ya. Nah kalau saya sendiri, saya membeli pedok itu ya tujuannya yang cuma 2 doang sih. Biar di garasinya rapi sama memudahkan kita saat mencuci motor gitu, yang sederhana aja gitu ya. Nah dari tujuan saya 2 itu makanya saya nggak nyari yang lebih murah gitu, nggak terlalu mahal amat ya. Ada juga yang mahal, jadi rank dari pedok itu antara 100.000 sampai jutaan ada ya bahkan gitu, terutama buat mugi-mugi gitu ada yang 1 juta lebih gitu. Jadi kalau standar pedok sendiri ya ada buat yang depan, ada buat yang belakang. Nah cuman saya belinya khusus yang buat belakang aja karena tujuannya cuma 2 tadi gitu. Oke, jadi mungkin dari video ini saya coba simpulkan. Yang pertama kalau dari kelebihannya yaitu murah, kemudian agak rapi gitu ya, bisa dibilang rapi. Terus secara fungsional dia bisa dipakai dengan hal-hal ringan ya. Kemudian dari kesimpulan yang kedua yaitu dari kelemahannya, itu yang pertama dari kualitas cat sudah terlihat, kemudian dari las-lasannya kurang maksimal tapi sudah dibilang oke. Kemudian dari kekuatannya dia nggak terlalu kokoh, tapi kalau buat hal-hal ringan dia sangat cocok. Jadi pas, kelebihan 3, kekurangan juga ada 3 gitu. Jadi itu bisa buat pertimbangan teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan atau komentar atau saran atau apalah itu bisa dicantumin di kolom komentar. Kemudian jangan lupa diklik like, subscribe atau komen. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.